Amannya saya keresku. Kau? Aman juga. Kau? Oke, selesai pembahasan. Pak, siapa sih ini? Heboh sekali. Pak Mustang. Pak Mustang. Bagus, kita gibahin Pak Mustang saja, sepakat? Dan jangan disensor. Satu kali rusak kita. Oke, kita gibahin Pak Mustang. Jadi itu Pak Mustang. Apa kendalanya lalu sampai ada beberapa Indonesia Kalau satu aja saya kendala aku semester lalu. Nggak bisa kau bangun pagi. Kalau saya Bu, kalau saya Kak, jarang kayak bilang bertanya sama dosen, jadi begitu nilainya kurang. Kalau Iya. Diki? selama kuliah semester satu apa yang sangat berkesan sama dosennya, mahasiswanya kah, temannya kah? Apa itu? Saya? Sini. Apa itu Kak? Apa yang kesan selama kuliah waktu masih semester awal? Kesan paling berkesan? Setiap hari bisa lihat Dilla. Kan setiap hari kan Oh Sabtu. Ai, potongan ini lempar jokes ki ai. Sabtu Minggu Ji. Oh iya, ya, pokoknya, orang. pokoknya minggu-minggu Kak tiap lihat Dilla. Iseng ya buat. Pokoknya pencapaian tertinggi dalam karirku itu bisa ketemu sama Dilla. terus dia Dia tanggapannya gimana? Tanggapan tentang apa? Iya. Jangan ditanggapan dan tanggapi ya buat. Kalau saya tuh kesannya bertemu berbagai macam teman tuh sifat dan wataknya begitu. Dimas. Dimas. Diki. Dimas. Oh. Mas Diki. apa ininya semester satu? Kalau saya memang kemarin itu Ji yang ini. Kalau ada Sabtu memang saya jarang hadir. Karena Begitu, ada sedikit acara. Artis. Artis kita. Bukan juga, Rapnya dulu. Rapnya dulu. Mungkinnya dari situ tapi itu juga dosen jarang yang datang. Woi. Kan ada disebut namanya. Woi. Saya tidak ikutan. Dosen yang bersangkutan juga jarang datang. nah baru kesan tak sama dosen-dosen tak selama semester satu. The best Ibu Aulia. The best Ibu Pak Wiwing. Pak Wiwing. Kat. Baru kali ini hari ibu bapak Gak apa-apa itu ke dosen. Kita inspiratif dosen tuh. Kalau disuruh Kak memilih siapa dosen inspiratifku ya Ibu Aulia saya. bedanya ini dosen tuh apa kalau kita kasih seperti itu dia bisa membangun kesan sama dosen. Iya Seperti betul. apa, bisa Makanya saya bilang the best Ibu Aulia. mungkin ada dosennya yang killer, sekir sama nilai. Ada namanya. Sekir sama nilai. Ada. Cuman tak etis lah kalau kita bahas di sini. Tapi ada. Iya, misalnya Ah. dia lagi tahu diri dia. Ada. Oke, kalian lihat screenshot nilaiku. Saya lebih bisa memahami dirinya seperti Keren deh. apa. Kalau Diki bagaimana dosennya semenjak semester 1 aku kesan-kesannya sama dosennya. Mager besengir. Sini ke. Iya, beda-beda. Killer ke? Beda-beda semua. Ya. Ada yang sifatnya ini Jangan gitu kan. Sampai jatuh kangka ya. tegang begini memang saya. Saya justru begini. Beda-beda. Sama dosennya. Ya enggak apa-apa, cuma ada yang malas datang mengajar baru tidak sesuai nilai yang Jadi dikasih sama tolong yang- wakil rektor 2 dengarkan itu. Inspirasi apa keluhan Ya keluhan Keluhan keluhan. mahasiswa. dari mahasiswa semester 1.
Bedanya ini ada gambaran lah di depan dosen-dosen atau baru eh, kuliah pertama tentang hukum apa yang ada di bayangan tak di benak tak bagaimana Siapa dulu nih? hukum itu Kau mah dulu. salah satunya sama yang jawab Om Pim pakai pala. nah jangan Oh. jawab Kau aja tuh. salah satunya dari abad dulu lah atau siapa Dila boleh Kok apakah itu hukum menakutkan Hukum itu tidak selamanya menakutkan, malah anu Ji, kayak bagus dipahami, dikaji terus sampai anu. Nah, kalau mana? abang, jangan Diki, saling. Diki. Nggak, karena saya pancilan ku siapkan. Hah? Nggak. Apa kadik? Aman? Kalau saya pribadi Kak toh, hukum itu seperti wanita. Ya. Susah dimengerti. Ya. Apanya kare? Makanya kutungin ini naik karena pancilan saya ku siapkan. apa Apa? Pertama susah dimengerti. Ya. Yang kedua banyak embel-embelnya. Ya. Ya pokoknya kayak lelaki curhat mainnya. Kalau saya pribadi hukum itu menyenangkan. Pada dasarnya hukum itu sumber masalah. Salah apa? Toh, gitu. Kita tolong pula dulu. Lah. Hukum itu menarik. Hukum itu memanusiakan manusia. Bagaimana caranya kita memanusiakan manusia? Soalnya Tapi kalau ngomong-ngomong soal wanita, Ya. Wanita terus kau jawab Kak. Anu. ada perempuan saya suka, Ya. tapi dia tidak suka Kak. Terus Berarti itu perempuan seperti dengan hukum Indonesia kenapa? tidak adil. Bisa bisa keberasaan Dian. Jadi squadnya hukum di Indonesia tidak adil ya. Ya. Bagaimana Dila? Komedi. Saya jok itu kan. Cocok mi itu Pak, nggak adil karena ada apa sih itu ya? Pak Katmi, nggak ada pengajaan di Serle. Sini jawabannya. iya Oh, serius. Kalau saya pribadi saya Kak, ini bertanya mau yang muncul ada di sini kan tidak pakai skenario tidak kalau saya pribadi tuh namanya belajar hukum, ada sesuatu yang dulu saya katakan salah ternyata itu sudah benar karena sudah sesuai dengan prosedur bagi saya pribadi. Misal begini, tuntutan secara logika tidak besar ini kasusnya dong, dituntut anggaplah 1 bulan. Secara logika anggaplah 1 bulan habisnya. Secara kemanusiaan pasti bilang tidak sesuai, tapi secara hukum itu sudah sah. Karena putusan cek di Korea hukum itu anak umur di bawah 6 tahun kira-kira bagaimana pandangan taruh tentang hukum yang ada di Indonesia tentang kejadian itu saya gunakan kapasitasku sebagai puspaga ya, pusat konseling keluarga, pusat peduli konseling keluarga. Kebetulan saya juga aktivis puspaga. Jadi hal yang terjadi itu yang harus diperhatikan adalah kondisi emosional korban, di mana agar kita harus melakukan pemantauan psikolog terhadap si korban karena pasti rusak psikisnya itu. Yang kedua, pembinaan secara ekstra ketat, ingat ekstra ketat kepada si
dalam hal ini orang tua harus bertanggung jawab penuh, dan pihak terkait ini ada dari PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, harus melakukan konseling juga, pendekatan, dan keagamaan tentunya dong. Ada lagi? Apakah yang bersalah, apakah orang tua yang bersalah, atau Orang tua apa ini? Yang si korban atau pelaku? ya bisa jadi dua-duanya, bisa jadi Kalau melihat kondisi seperti itu apa ya? kalau melihat kondisi seperti itu, kira-kira dari segi hukumnya siapa yang harus dibenahi, apanya dan dibenahinya seperti apa. Miris lah, bukan hanya itu, banyak hal yang terjadi sekarang. Kayak kemarin ada yang seorang bapak bunuh anaknya 4 orang. Iya, ada. Ada lagi yang terakhir baru-baru seorang istri bunuh suaminya dan dibegal itu, yang dengan modus begal. Yang gara-gara warisan cuma ambil. Sama ada juga. Karena kalau orang apa modusnya? Ada masalah utang kan? Masalah utang. Jadi sudah mau menjawab. Kalau saya itu kesalahan orang tua lalai caranya jaga anaknya, sama kesalahan juga orang tua pelaku karena sama ji lalai caranya jaga anaknya, nah biar kurang perhatian kepada anaknya sehingga terjadi begitu juga mungkin. Tapi tidak boleh juga berpikir bilang begitu, bilang gara-gara orang tuanya. Sebetulnya ini anak-anak dikasih begitu dalam keadaan ini ceritanya, maksudnya musibah yang kena. Yang bagaimana dibilang musibah? Enggak, maksudnya kan tidak selamanya itu orang tua anaknya terus mau kayak bilang dirantai begitu, dijaga terus. Tidak selamanya kan, pasti itu anak juga maksudnya butuh, dia mau keluar kemana. Siapa tahu Kalau dari saya pribadi toh, yang namanya musibah kan tidak ada yang tahu. apa tadi bergerak dalam bidang Kalau saya lebih fokus ke pasca penanganannya. apa tadi, kita bergerak dalam bidang apa tadi? Saya bidang konseling Konseling dengan keluarga, puspaga. Jadi mana tuh ya bisa. Kalau saya kak jujur kak tidak tahu apa. Kayak bahasa Kadang itu begitu. tidak aku pahami kalau peribahasa yang kayak begitu. Makanya saya Karena mana peribahasa kayak konseling begitu, maksudnya bahasa-bahasa yang begitu. Sama. dia konseling keluarga. saya tidak membahas siapa salah siapa benarnya. Saya cuma membahas penanganan psikolognya. Ini kan kita mau cari Karena di situ di bidangku. dari segi hukumnya, bagaimana hukum melihat itu toh, khususnya dengan kejadian seperti itu. Jadi apakah harus kayak biasanya kan hukum mencari nih siapa yang benar siapa yang salah. Iya. Itu intinya tuh, siapa yang benar siapa yang salah. Tapi saya hanya mampu berbicara Kalau kan sebatas dari penanganan. segi Dila tadi memaparkan bahwa bisa jadi orang tua yang salah, nah bisa jadi, sedangkan di sisi lain kita dikit sangat milenial sekali jawabannya. Saya bilang maksudnya harus kayak bilang anak-anak untuk saat ini jangan ditekan dan ini, padahal kan untuk anak yang namanya masih usia anak-anak itu sampai remaja memang sebenarnya masih besar sekali perannya orang tua di situ sebenarnya. Saya juga masih banyak belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik, bukan berarti sudah benar, karena yang sekarang memang itu ditawarkan anak-anak adalah gadget. Jadi tontonan ini yang menjadi tuntunan. Jadi ketika menonton nih hal-hal yang misalnya kayak sekarang kan dibebaskan loh, konten-konten pornografi kan bebas sekarang. Tidak pakai cheat istilahnya. Pakai VPN. VPN. Ya VPN. Okot. Waduh itu mulu. Tidak apa-apa. Kayak gitu kan? Enggak, Nah, ada begini logonya. Yang VPN. Nah sekarang bisa diakses semua. Coba kita buka Google bang, apa yang kita cari di situ ada semua. Ada Ada. internet positif kak. Hah? Muncul internet. kadang juga tidak ada. Tidak. Berarti saya kau buka ya? Tidak lah, ada biasa lewat-lewat kalau di beranda tuh. Sekarang biasa lewat. Iya, Yang pernah saya kalau lewat. Enggak, biasa deh. Iya sekarang kadang lewat. lewat. Coba kita buka di Google, misalnya Di Google cari saja. tentang, Sebelum dicari di Google ada juga yang dibawanya itu. coba cari satu kata saya kita tulis di sini, pencarian Google akan muncul semua. Ayat misalnya
bahkan bukan juga dari foto, ada juga kayak kartun yang begitu. Oh, anime. Iya, Anime Iya. kan gampang sekali goyang seperti ini. Maksudnya kalau saya sih memandangnya hukum apapun yang dikasih sama ini anak, sebenarnya anak-anak ini tidak paham apa-apa. Yang lebih, kalau saya yang lebih menyalahkan adalah proses pendidikan yang ada di rumah. Karena memang pada dasarnya yang saat ini itu tadi tontonan yang berdituntunan. Karena kita juga sebagai orang tua yang terkadang mau makin enak toh, langsung dia bilang kasih saya HP deh. Sama misalnya kayak yang sekarang, kenapa sampai ada terpikirkan seorang istri bunuh suaminya dengan cara misalnya begal, betul. begal, begal, sampai itu ada di otaknya supaya tidak tersetting, supaya ini apa tersetting dengan baik, terstimulus dengan baik. Untuk Akhirnya membunuh. dia setting seperti itu, maksudnya kayak pura-pura kerjasama dengan adiknya, dengan salah satu pembunuh bayaran. Jadi besar memang perannya orang tua untuk didik anaknya ini. Besar. Wih, sangat besar deh kalau orang, bukan lagi memang perannya sebagai orang tua untuk mendidik anak memang itu, karena bukan hanya sekedar melahirkan kok sampai ujuk-ujuk besar, enggak. Makanya itu kan apalagi namanya seorang ibu, makanya dibilang madrasah kan, kalau bilang orang madrasah itu berarti sekolah, nah? Kalau bahasa Arabnya madrasah berarti kalau bahasa Indonesia ini pun sekolah. Jadi kalau bilangnya orang ibu itu adalah madrasah pertama berarti sekolah. Jadi emaknya dulu yang harus pintar. Bagaimana cara yang mendidik kalau yang sekolahnya sendiri tidak bisa memfasilitasi seperti itu. Ya makanya sekarang kan yang dipakai itu tontonan yang jadikan tuntunan. Bukan tempat itu lebih besar. Ya betul. Dari tadi dia